Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami, subkelompok 2 dari kelompok 1 angkatan 34, kali ini akan menganalisis profil Gita Wirjawan, seorang mantan Menteri Perdagangan, pengusaha dan juga akademisi. Beliau dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan dan reputasi yang kuat dalam mengaktualisasikan core value ASN berakhlak. Gita Wirjawan lahir pada 21 September 1965 di Jakarta. Memulai perjalanan hidupnya dengan fondasi pendidikan yang kuat. Gelar sarjana dalam administrasi niaga dari Universitas Texas, magister dari Baylor University, dan gelar magister dalam administrasi publik dari Harvard. Awal karirnya sebagai seorang auditor di Miami, membuka jalan menuju posisi senior di perusahaan finansial terkemuka seperti JP Morgan. Kemudian dia mendirikan Ancora Group dengan fokus pada penanaman modal di Indonesia. Melalui Ancora Foundation, dia memberikan sumbangan besar dalam bidang pendidikan dan memberikan beasiswa untuk studi di universitas terkemuka di seluruh dunia. Penghargaan dan pengakuan telah menghiasi perjalanan hidupnya. Mulai dari gelar kehormatan dari Sultan Ternate Maluku Utara hingga penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana atas kontribusi dan prestasinya dalam karir dan pelayanan publik. Oke, yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan. Sebagai Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan dikenal fokus pada stabilitas harga dan juga ketersediaan barang, terutama pada masa-masa krisis pangan dan juga inflasi. Beliau adalah salah satu menteri yang mendorong program stabilitas harga, serta memperkuat sistem logistik dan distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi. Namun secara kritis, pelayanan yang ideal bukan hanya responsif terhadap kondisi darurat, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Pada konteks ini, tantangan pelayanan publik adalah memastikan bahwa kebijakan itu tidak akan berhenti saat kepemimpinan berganti. Artinya, kebijakan harus melekat pada sistem dan prosedur yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Gita Wirjawan dikenal mendorong perbaikan tata kelola perdagangan, memperkuat mekanisme evaluasi, serta menekankan pentingnya data dan indikator kinerja dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan profesionalisme. Namun secara analitis, akuntabilitas tercermin dari adanya mekanisme kontrol, audit, dan pelaporan yang sistematis. Bukan hanya pernyataan komitmen di ruang publik, untuk mencapai akuntabilitas yang kuat diperlukan keterbukaan data, akses publik terhadap hasil evaluasi, serta pengawasan yang independen. Gita Wirjawan memiliki rekam jejak yang kuat di bidang ekonomi, bisnis, dan pemerintahan. Pengalaman beliau sebagai Menteri Perdagangan, pengusaha, dan akademisi menunjukkan kemampuan manajerial dan wawasan strategis. Beliau terus meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun dalam perspektif ASN yang ideal, kompetensi tidak berhenti pada individu. Tantangannya adalah bagaimana membangun organisasi yang kompetitif dan adaptif secara kolektif. Artinya, pemimpin harus mampu membangun budaya pembelajaran, peningkatan kapasitas SDM, dan sistem yang mampu membawa organisasi terus berkembang. Dan loyal. Gita Wirjawan dikenal mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai dari dunia bisnis, akademisi, hingga pemerintahan. Beliau menunjukkan kemampuan merangkul berbagai kelompok secara konsisten dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Namun dalam hal ini secara kritis, loyalitas ASN bukan hanya loyalitas secara personal, melainkan loyalitas konstitusional yang tetap dalam koridor hukum dan juga etika publik. Loyalitas yang ideal dalam hal ini adalah loyalitas kepada negara dan rakyat, bukan pada kelompok tertentu atau kepentingan pribadi. Dalam berbagai peran, Gita Wirjawan menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan dinamika pasar. Ia juga dikenal membangun jejaring kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan solusi kebijakan yang lebih efektif. Namun, kolaborasi yang efektif tidak hanya simbolis, tetapi ditunjukkan dengan pembagian peran yang jelas dan hasil yang terukur. Kolaborasi harus menghasilkan inovasi yang berdampak nyata dan dapat diukur melalui indikator kinerja yang konkret. Berdasarkan hasil analisis nilai-nilai berakhlak, kami menilai bahwa Gita Wirjawan telah menunjukkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kepemimpinannya secara substantif, terutama dalam hal pelayanan publik, profesionalisme, dan kemampuan kolaboratif. Namun, implementasi berakhlak tidak terbatas pada figur, melainkan harus terinternalisasi dalam sistem, budaya kerja, dan tata kelola agar dampak dari nilai-nilai tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut memahami berakhlak secara normatif, tetapi juga dapat mengaktualisasikan dalam tindakan nyata. Semoga nilai-nilai berakhlak dapat menjadi fondasi kita untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.